Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sejenak mari kita tadabburi, tafakuri ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan masjid serta peranan kita dengan masjid. Tujuannya agar kita berintrospeksi, mengevaluasi sejauh mana peranan kita, apa yang sudah kita berikan, kontribusikan terhadap masjid. Kaifa nahnu wal masajid, aina nahnu wal masajid, di mana peran kita sejak selama ini terhadap masjid-masjid tersebut. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung kalbu, hati kita, dengan mengatakan bahwasanya ada 7 kelompok golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya itu mu'allak, terpaut, tergantung pada masjid-masjid. Kemanapun, dimanapun mereka memikirkan masjid. Ketika kita teramat sangat mendambakan, menginginkan naungan ini, maka jangan jauh-jauh dari sifat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lihatlah Rasulullah SAW digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Sungguh masjid yang dibangun di atas nilai takwa sejak hari pertama. Dan tentu yang dilakukan oleh Nabi begitu hijrah ke kota Madinah sampai di daerah Kuba, sebelum dia memikirkan di mana dia harus tinggal, mana rumahnya, maka dia membangun masjid Kuba terlebih dahulu. Lalu kemudian melanjutkan ke kota Madinah yang dia pikirkan pun masjid. Inilah uswatun hasanah, qudwah, teladan yang baik kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan dia amat sangat membutuhkan, ternyata dia mendahulukan masjid. Surat Al-Jin ayat 18, Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan hakikat apa itu masjid sesungguhnya. Wa annal masajida lillah. Allah menegaskan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik siapa-siapa, karena Allah pemiliknya, karena dialah yang berhak untuk mengaturnya, membuat aturan. Dialah yang akan melindunginya, akan menjaganya. Dan ketika ada orang yang memakmurkan, mengurusnya, sesungguhnya dia sedang menjalankan amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dia makmurkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk mencintai masjid ini, meskipun itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa ahabbul bilad ilallahi masajiduha, bahwa negeri, wilayah, daerah yang paling Allah cintai apa? Masjid-masjidnya. Ketika kita ingin mencari tempat-tempat yang indah untuk berlibur, untuk refreshing, ternyata Rasulullah SAW mengatakan yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan kebalikannya, wa abghaduha ilallah, yang paling Allah benci wilayah, negeri, daerah adalah aswaquha, yaitu pasarnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan pesan, penekanan kepada Khalilullah, kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail putranya. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Allah menggunakan kalimat ahidna. Kami benar-benar kuatkan, perintahkan dengan kuat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk apa? Antahiro
untuk membersihkan, mensucikan lahir dan batin, dibersihkan apa? Baitia, rumahku, yaitu Baitullah, yaitu Masjidil Haram. Untuk apa dibersihkan? Untuk dimakmurkan, untuk difungsikan, untuk ibadah. Lit-taifin, untuk orang-orang yang akan tawaf. Wal-akifin, orang-orang yang akan beriktikaf. Di mana iktikaf itu? Di masjid. Warruka'is sujud, untuk ruku dan sujud. Dia dibersihkan untuk difungsikan sebagai fungsinya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ya, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Allah mengatakan di dalam masjid itu fihi rijal, di dalamnya ada orang-orang yang mereka itu yuhibbuna ayyatatahharu, mereka sangat mencintai untuk membersihkan diri mereka, mensucikan diri mereka, membersihkan secara zahir, membersihkan dari najis. Bahkan tingkatannya bukan cuma membersihkan diri sebagai kebutuhan, tapi yuhibbun, derajatnya mencintai. Hendaknya orang-orang yang ke masjid itu adalah orang-orang yang benar-benar mencintai untuk membersihkan dirinya, dan Allah puji mereka, puji orang-orang yang ada di dalamnya. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah membalasnya dengan cintanya. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Kedudukan yang amat sangat mulia. Allah mencintai seseorang, Allah pasti akan meridhoinya, Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya, Allah akan memuliakannya. Masjidnya Allah muliakan, masjidnya Allah sandarkan kepada dirinya. Innama ya'muru masajidallah, masjidnya milik Allah, Allah sandarkan masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ditinggikan derajatnya, maka orang-orangnya pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pun amat sangat memberikan perhatian terhadap pembersihan masjid. Dalam beberapa hadis disebutkan, pernah disadorkan kepadaku, kata Nabi, amal-amal umatku yang dapat memasukkan ke dalam surga. Ternyata salah satu di antaranya adalah membersihkan masjid, membuang, mengeluarkan kotoran dari dalam masjid. Nabi hitung-hitung tuh amalan tersebut, bahwasanya yang mengotori masjid, berludah, membuang reak, itu adalah termasuk khati'ah, termasuk dosa. Dan kafaratnya untuk menebusnya adalah dafnuha, membersihkannya. Bahkan satu ketika Nabi marah, ihmarra wajhuhu, memerah wajahnya ketika melihat ada orang yang mengotori, membuang ludah di dalam masjid. Bahkan Nabi pernah turun tangan sendiri langsung mengerik kotoran yang sudah mengering yang ada di bagian depan masjid, dinding masjid, dibersihkan oleh Nabi SAW. Dan ketika ada seorang wanita hitam yang di masyarakat boleh jadi dia tidak memiliki kedudukan apa-apa, tetapi wanita ini suka membersihkan masjid, sehingga suatu ketika dia meninggal, wafat di malam hari, dikuburkan. Esok paginya Nabi menanyakan, menunjukkan perhatian Nabi begitu besar kepada wanita hitam. Dia tanyakan karena tugasnya membersihkan masjid. Ternyata dia sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Nabi menyayangkan, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Lalu Nabi meminta untuk ditunjukkan kepada kuburannya, dan Nabi pun akhirnya sholat, mensolatinya di dalam kuburan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat memakmurkan masjid, menjaga masjid, membersihkannya, dan hingga mencintai masjid, dan Allah pun cinta kepada kita, membela kita, menjaga kita, melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.